Okay, hello my student. Welcome in chapter 4 for the grade 10 English lesson for you. This is talking about recount text. Okay, recount text. What is it, recount text? Recount text is retell event or experiences in the past. Ini menceritakan pengalaman di waktu yang lampau. Itu adalah recount text, menceritakan pengalaman di waktu yang lampau. Nah, di dalam menceritakan ini yang kita gunakan adalah simple past. Tahu simple past kan? Atau past tense. Oke. Nanti ciri-cirinya recount text itu yang pertama dia harus menggunakan simple past, kemudian menggunakan adverb of time, keterangan waktunya juga dalam bentuk past. Kemudian yang kedua, dia conjunction atau penghubungnya yang digunakan adalah before, after, kemudian last, ada last, kemudian ago. Nah, pokoknya bentuknya semuanya adalah yang lampau, 2 days ago. Nah gitu, kita menceritakan tentang kejadian di waktu yang lampau. Oke, ini perlu dipahami. Oke, next. Sampai sini paham ya? Until here we understand, okay? Wait. Kok kurang terang ya? Oke. Perhatikan yang kita bahas pertama adalah simple past. Simple past. Simple past itu kan subjek plus verb to. Verb to ini adalah kata kerja yang sudah lampau. Objek sama complement. Complement ini adalah adverb of time atau adverb of place, keterangan waktu atau keterangan tempat. Oke, one by one kita modifikasi satu persatu. Subjek itu kan ada 7. Saya kira tahu lah ini. Oke, I, you, we, they, she, he, and it. Oke. Jika nanti Anda menceritakan ceritanya dengan menggunakan subjek ini, I, saya, pergi. Perginya itu juga harus menggunakan verb to. Verb to ini adalah ada 2. Verb to ada 2, ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular itu verb 1 ditambah di atau id. Verb 1 kata kerja dasar. Oke. Kemudian irregular tidak beraturan. Itu kan, tidak beraturan. Contoh example yang regular. Kita perhatikan dulu example yang regular, kemudian nanti example yang irregular. Example yang regular ada play. Play kan di belakangnya adalah y konsonan. Jika kita ingin mengubah ke verb to, kita tinggal tambah ed, plate, kan gitu. Oke. Cook, ke verb to, cooked. Nah, seperti itu nanti ya. Kalau di belakangnya itu adalah huruf konsonan, huruf vokal, tinggal tambahkan di. Oke, tinggal tambahkan d. Oke. Kemudian yang irregular, contoh go, verb to-nya when. Oke. Ada banyak.
right road, seperti itu. Oke. Ada right, verb to-nya adalah road. Ini dari mana kita ketahui? Nanti buka kamusmu, di pertengahan kamus itu ada yang irregular verb. Oke. Kemudian adverb of time, ini adverb of time itu dalam bentuk yang lampau. Contoh last week, minggu yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kemudian adverb of place, tempatnya adalah in Medan, in Bulbul Beach gitu. Contoh ya. Tahulah kalau tempat ya kan? Itu dia. Oke, kita buat contoh 1. Saya pergi ke pantai Bulbul 2 hari yang lalu bersama keluarga besarku. Nanti ceritanya, inilah ceritanya seperti ini. Kan kita translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, perhatikan, kita ulang. Saya pergi ke pantai Bulbul 2 hari yang lalu. Wait. Apanya ini? Oke. Maka kita bahasa Inggris kan. Perginya ini kan harus kita bentuk ke verb to. I went to Bulbul Beach 2 days ago with my big family. Nah, seperti ini. Oke. Nanti ceritakan, cerita itu dalam model past yang seperti ini. Oke. Nah, jika inilah modelnya, kalau dia cerita itu dalam bentuk positif, tidak ada negatifnya. Kan ada saya tidak suka, kan seperti itu. Di sini akan kita bahas ya. Saya tidak suka, seperti itu. Oke. Itu yang disebut dengan model negatif. Model negatif dari simple past. Subject plus to be plus verb. Di sini kembali dia ke verb 1. To be plus not, ada notnya, sorry. Subject plus to be plus not plus verb 1. Oke. Plus object plus complement. Ini adalah model negatif. Subjek tadi sudah kita rinci sebelumnya. Kemudian to be-nya adalah to be did plus not verb 1 object complement. Oke. Contoh example, saya tidak suka berenang di pantai Bulbul kemarin karena cuaca dingin. Nah, for example, kan ada kata tidak, berarti I didn't like swimming. I didn't like swimming. Ini aturannya like plus ed plus d kan, liked. Karena ini sudah masuk to be did, maka ini kembali ke verb 1. Ini kan rumusnya gitu. Swimming, I didn't like swimming in Bulbul Beach because yesterday because the cool weather. Ini dia. Ngerti sampai sini kan? Kalau dia model negatif seperti ini. Kembali ke verb 1
Kalau dia modelnya negatif seperti ini, oke? Ya. Kalau dia modelnya pertanyaan, tinggal tambahkan did plus subject plus tetap verb one plus complement. Did kalau sudah to be did, ini tetap dia verb one yang menandakan dia past adanya to be did, oke? Jika di dalam nanti ceritamu ada modelnya pertanyaan, nah gunakanlah dengan pola yang seperti ini, oke? Bagaimana kita mengekspresikan ekspresi, apakah enjoy, menyenangkankah kita ketika kita melaksanakan perjalanan itu, cerita kita itu gitu. Tetap kita buat di dalam simple past. I was happy gitu, gembira di sana. Dia rumusnya seperti ini, subject plus to be-nya harus was sama were. Kemudian di sini dia tidak menggunakan kata kerja, dia menggunakan adjective. Oke. Nah, contoh kita pasangkan I see, he sama it, itu pasangannya adalah was. Yang lain you, we, they, pasangannya adalah were. Nah, for example, adjective itu kata sifat, example kan. We were happy together in there. Nah, seperti itu, oke? Itu caranya. Kita ulang ya. Perhatikan. Oke. Recount text is recall event or experiences in the past. Oke. Menceritakan kembali pengalaman di waktu yang lampau dengan ciri-ciri menggunakan simple past, menggunakan adverb of time dalam bentuk past. Conjunction-nya ada. Conjunction itu artinya menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya. Kita pelajari simple past. Simple past itu subject plus verb to plus object plus complement. Oke. Complementnya itu adverb of time atau adverb of place. Adverb of time itu adalah keterangan waktu, adverb of time adalah keterangan tempat. Subjek ada 7 ini. Verb to itu ada 2, regular dan irregular. Yang regular itu verb 1 plus d or ed. Irregular tidak beraturan. Contohnya ini ada. Oke. Ini untuk keterangan waktu, last week, 2 days ago. Keterangan place, in Medan, in Bulbul Beach. Oke. Kemudian contoh, saya pergi ke pantai Bulbul 2 hari yang lalu bersama keluarga besarku. I went to Bulbul Beach 2 days ago with my big family. Nah itu, oke. Itu nanti bagaimana kita menuangkan cerita itu, pengalaman kita itu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian jika ada kan di dalam ceritamu itu modelnya yang negatif seperti ini, subject plus to be plus not plus verb one plus object plus complement. Kan tetapi to be-nya di situ adalah to be did, yang menandakan dia adalah simple past. Ketika to be did sudah masuk, verb to itu akan kembali ke bentuk semula. Verb to itu kembali ke bentuk semula. Oke, perhatikan contohnya. Saya tidak suka berenang di pantai Bulbul kemarin karena cuaca dingin. I did not bisa disingkat dengan I didn't ya. I didn't like swimming at Bulbul Beach yesterday because the cool weather. Oke. Kemudian menggunakan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti di sana dalam menceritakan pengalamanmu, maka dia harus diawali dengan did, teach you, kemudian menggunakan verb one, oke? Kemudian if you want to mengekspresikan kegembiraanmu, kenikmatannya atau apalah itu ya, disappointnya bagaimana pengalamannya, enak gak atau apa, menyenangkan gak, itu subjek
place to be was where. Subjeknya I, she, he, it, pasangannya adalah was, you, we, they, pasangannya were, adjective itu ada kata sifat seperti ini. We were happy together in the. Nah, seperti itu ya. Oke, rangkaian bagaimana membuat cerita saya rasa sudah bisa. Bagaimana kamu nanti menuangkan pengalamanmu yang kamu rangkai dalam bahasa Indonesia sudah bisa kamu ceritakan di dalam bahasa Inggris. Sekarang kita bagaimana membuat yang namanya recount text. Oke. Recount text itu ada strukturnya, ada generiknya ya. Generik, tahapan-tahapannya, ada orientation. Orientation ini adalah paragraf pertama. Di paragraf pertama ini adalah latar belakang cerita itu, latar belakang ceritamu, yang mana gambarannya di situ ada siapa aja yang pergi, siapa aja yang menceritakan, oke, di mana dan kapan. Oke. Itu adalah yang paragraf pertama dari cerita itu. Kemudian yang kedua, event. Event adalah kegiatan yang kamu lakukan. Kegiatan yang kamu lakukan di dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga, reorientation. Penutup cerita itu, happy kah atau bagaimana? Apakah kamu ingin mengajak orang kembali ke situ, pengalamanmu itu gitu. Oke? Nah, contoh my first trip to Bulbul Beach. Oke. Perjalanan pertama saya pergi ke Pantai Bulbul. Oke, in here. Di sini perlu tahu kan membuat satu cerita itu paragraf kan agak maju ke sini. Di sini perkenalkan dulu dirimu ya. Let me introduce myself. My name is. Nah, tulis namanya di sini. I am grade 10 TB 2 SMK 1 Lagu Putih. Baru mulai ceritanya. Oke. Next, mulai ceritanya. Masukkan ini generiknya ini, latar belakang itu sudah jadi paragraf pertama. Kemudian next paragraf kedua, ceritakanlah di sini apa aja yang kamu lakukan di perjalananmu itu. Kemudian next orientation, penutup. Masuklah dia paragraf ketiga. Cerita ini bukan hanya 3 paragraf ya, akan tetapi minimum terdiri dari 3 paragraf karena generiknya itu harus ada 3 paragraf. Lebih dari 3 paragraf boleh. Event itu pengalamanmu bisa kamu ceritakan panjang, bisa 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Oke? Saya rasa bisa paham ya membuat recount text. Oke. Nanti tugasmu buat 1 cerita recount text, tulis rapi. Oke. Judul di tengah ya, judulnya up to you lah, perjalanannya kemana. Oke, sudah saya ajari membuatnya, ceritakan. Oke, nanti kirim di Google Classroom. Oke, you have a question, ask me by chat WA and chat Google Classroom. It's also okay. Okay, see you and bye bye. I waiting your action. Okay, thank you.